Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dari Gracia Hope Compassion Channel, saudara channel untuk menghubungkan kita dengan perenungan dan pembelajaran firman Tuhan. Dan apa yang kita renungkan, kita berdoa supaya kuasa Roh Kudus yang mengurapi, memampukan, dan memberikan kita kekuatan untuk memahami kebenaran tersebut. Sebab kebenaran yang kita ketahui itulah yang akan memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang keutamaan Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib di dalam kitab Kolose. Sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu yang limpah, kasih setiamu lebih daripada hidup, kebaikan, kebenaran, kesetiaan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Kami mau sambut kebenaran-Mu dengan ucapan syukur. Biarlah hikmat, pengertian, pengenalan yang benar, ginosko itu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur demi nama Yesus Tuhan, sumber berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Kolose 1 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-29. Saya memberi judul tema Kristus sumber kepenuhan dan kekuatan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, perenungan pada pagi hari ini cukup panjang Saudara, berupa pengajaran. Oleh sebab itu saya menuliskannya dengan beberapa outline yang cukup banyak. Kita akan baca bersama-sama Saudara firman Tuhan ini Saudara. Sebelumnya kita ketahui bahwa di dalam firman Tuhan ini kita membaca dan merenungkan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose, di mana ada ajaran-ajaran palsu yang membuat mereka terganggu. Satu intelektual yang di belakang dari ajaran-ajaran palsu itu yang membuat mereka banyak mengalami intimidasi sehingga kekuatan pengajaran Kristus itu kemudian melemah, saudaraku yang diberkati. Mereka diganggu oleh ajaran-ajaran palsu. Posisi Kristus itu kemudian seolah-olah diturunkan dan kemudian mengajarkan ada kekuatan spiritual lain untuk mencapai kepenuhan rohani. Nah, Saudara Paulus kemudian menegaskan tidak ada kekuatan spiritual lain yang diperlukan. Kristus saja cukup. Kristus saja adalah the center of the truth. Kristus merupakan pusat kebenaran, pusat pengajaran, pusat penyembahan. Saudara, Kristus adalah segalanya. Tidak ada embel-embel yang lain. Bahkan rasul-rasul pun peranannya hanya untuk mengajarkan dan memberitakan tentang Kristus, bukan mengajarkan tentang personality mereka. Nah, hari ini juga Saudara, pengajaran-pengajaran sesat, ya, sinkritisme di dalam gereja, dualisme di dalam satu pengajaran, penyimpangan-penyimpangan, penyesatan, banyak orang yang kemudian mencari kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Padahal mereka sendiri sudah Kristen, mereka sendiri sudah percaya Tuhan, tapi kemudian mereka merasa itu tidak cukup. Perlu mencari energi-energi positif lainnya, penyembuhan alternatif, kemudian motivasi-motivasi diri dari filosofi-filosofi intelektual dunia yang bahkan ajaran-ajaran mistik, gnostisisme ya Saudara, tetapi firman berkata di luar Kristus tidak ada kepenuhan yang lain. Nah, ini kita harus percayai dengan sungguh-sungguh ya Saudaraku. Demikian firman Tuhan kita belajar pagi hari ini dari Kolose 1:15 hingga 29, keutamaan Kristus. Di dalam Dia kita telah memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Nah, Ia itu siapa? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran,
seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Itu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang yang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, saudara, di dalam pengajaran tentang keutamaan Kristus dari pasal 1 ayat 15 hingga 29 ini doktrinnya begitu kuat dengan penguatan-penguatan iman bahwa hanya oleh Kristus, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, dan di dalam Dia itu sudah penuh, sudah sempurna, segala sesuatu sudah diciptakan di dalam Dia. Why? Kenapa Tuhan mau menyampaikan berita ini kepada kita? Karena hanya ada satu nama yang kepadanya orang berlari, orang itu diselamatkan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa poin di sini. Poin yang utama yaitu di dalam poin A, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Terambil dari ayat 15 dan ayat 17. Nah, kita mau renungkan ini bersama-sama, di mana yang pertama dari poin A ini bahwa sudah sempurna. Gambaran Tuhan sudah sempurna di dalam diri Kristus. Ayahnya, Bapa di surga, yang mana dia adalah satu dengan Kristus, tetapi gambaran yang dia nyatakan di dalam diri anak manusia yang bisa dilihat oleh pikiran manusia, yang bisa dipahami oleh pikiran manusia dan hati serta roh kita, bahwa Bapa itu bukan sekedar konsep. Nah, Tuhan Yesus menyatakan siapa Allah. Ketika Filipus bertanya, saudara, siapakah Allah itu? Nah, Yesus berkata, engkau tidak mengenal Bapa, engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Nah, di dalam Kristus dinyatakan kasihnya, kekudusannya, kuasanya, karakternya. Nah, kalau kita mau mengenal siapa itu Allah, wujudnya adalah Kristus. Dia 3,5 tahun menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, dan firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita mau tahu bagaimana Tuhan Allah berbicara, menegur, mengasihi, memimpin, lihat Yesus, lihat kasihnya, lihat pengajarannya, lihat kepemimpinannya, lihat personalitinya, lihat kekudusannya. Dia 100% kudus, tidak jatuh dalam dosa. Hidup kita tidak boleh menjauh dari karakter Kristus. Itu yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan Allah Bapa yang sudah menjadi manusia, yang menyatakan dirinya lewat putranya yang kudus. Dialah Kristus, gambar Allah yang sempurna. Nah, saudara, kemudian gambar Allah yang sempurna ini, saudara, yang kedua, Kristus merupakan pencipta segala sesuatu. Nah, Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu dicipta oleh Dia, untuk Dia, berdiri untuk Dia, dari Dia, oleh Dia, segala kemuliaan hanya untuk Dia. Nah, saat hidup kita terasa kacau, sumber hidup kita adalah Kristus, bukan kekuatan diri sendiri. Dia tidak mungkin gagal memegang hidup yang Dia ciptakan. Nah, saudara, saudara punya alasan untuk bersandar hanya kepada Dia, karena seorang yang diciptakan, kemana lagi dia harus bersandar kalau tidak kepada penciptanya? Ya, saudara, ada banyak orang menciptakan robot. Ada satu kisah yang saya lihat, ya, tonton di sosial media, saudara. Seseorang membeli robot seharga 1 M lebih. Tugasnya untuk membantu dia di dapur. Waktu dia praktekkan robot itu untuk masuk ke dapur, kemudian robot itu berusaha memasak melayani dia. Robot yang seharga 1,4 M itu melakukan kekacauan. Dia nggak bisa balik telur goreng. Dan dia terpeleset, kemudian dia jatuh, telurnya jatuh. Ini robot seharga 1,4 M. Yang pertama, dia ternyata tidak berfungsi, tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mungkin kita nyuruh pembantu untuk masak. Dia punya logika, dia punya tenaga, dia punya feeling untuk masak, kapan dia harus mengangkat. Robot itu nggak punya
feeling seperti itu. Lalu kemudian robot itu hanya mesin yang diciptakan. Jadi ketika dia perintah untuk melakukan sesuatu, dia nggak bisa melakukan yang lain. Lalu kemudian orang yang kaya yang sudah membeli robot itu, seorang konten kreator, dia perhatikan, waduh saya ruginya 1,4 M hanya untuk goreng telur, mending saya nyewa ART untuk menggoreng telur karena dia nggak bisa apa. Saudara kemudian merasa, aduh saya rugi banget membeli robot seharga 1,4 M yang ternyata tidak fungsional sebagaimana lainnya manusia. Bayangkan saudara, seorang manusia dengan punya intelektual yang begitu tinggi, feeling, sense, bahkan kemampuan untuk bangun hubungan dengan Tuhan, tubuh yang diciptakan begitu luar biasa, punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri ketika dia hanya sakit demam dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang menciptakannya adalah Bapa di surga. Betapa dia mempunyai satu komponen-komponen yang mampu menciptakan manusia. Dan saudara, dia sanggup untuk menghidupkan. Dia sanggup untuk switch off juga untuk kehidupan kita ketika kita mati. Dan apa yang terjadi saudara? Hidup kita sebetulnya sekalipun kita tahu segala sesuatu, sebenarnya kita harus bergantung sepenuhnya kepada pencipta. Nah, kalau pencipta itu mampu menciptakan kita, bukannya dia yang lebih tahu apa yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita punya masalah, larinya ke siapa? Kepada pencipta, kepada dia yang maha kuasa. Dan bagaimana supaya kita bisa mengenal pencipta kita? Melalui Kristus, melalui manual book Alkitab yang menyatakan dirinya di dalamnya. Nah, saudara, Kristus adalah pencipta segala sesuatu, makanya harus semua back to Bible, back to Christ. Amin. Poin B, saudara, Kristus adalah kepala gereja dan yang sulung dari kebangkitan. Kalau Kristus adalah kepala gereja, maka pusat gereja itu berpusat pada Kristus. Gereja adalah eklesia, umat yang dibawa keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Bukan pendetanya, bukan organisasinya, bukan programnya, tetapi tubuh Kristusnya, dipimpin oleh Kristus, mengarah pada kemuliaan Kristus. Segala sesuatu bertumbuh ke arah kepala, kepada gereja. Pelayanan kita harus kembali bertanya, apakah yang saya lakukan ini, pelayanan ini memuliakan Kristus atau hanya memuliakan manusia? Nah saudara, poin yang kedua dari B ini, yaitu melalui kematiannya, dia membawa pendamaian. Di kayu salib Tuhan menyatukan kita yang jauh dari Allah, hati yang dulu rusak oleh dosa, hidup dulu yang tidak punya arah. Jika ada hubungan yang rusak, luka batin, rasa bersalah atau masa lalu, ingat, Yesus spesialis pemulihan. Nah saudara, ini betul-betul efektif. Saya merasakannya. Bagaimana saya hidupnya hancur, tidak punya kompas, tidak punya arah. Tapi kepada Kristus segala sesuatu akhirnya dipulihkan. Kita menjadi mengerti. Itu cukup saudara untuk membuat hidup kita mengalami pemulihan dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita renungkan firman Tuhan. Poin C, Kristus membawa kita ke dalam kepenuhan rohani. Nah, Paulus berkata, dulu kita jauh, kita memusuhi Allah karena kita hidup tanpa pengertian. Tapi sekarang diperdamaikan supaya kita tampil kudus, tak bercacat, tak bercela. Nah, kepenuhan rohani bukan hanya sekedar perasaan emosional, pengalaman-pengalaman bagaimana kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, atau sekedar ritualisme, motivasi diri, tapi iman itu harus teguh berpegang pada Kristus yang mengubah cara hidup kita setiap hari. Kristusnya, bukan embel-embel, bukan aksesorisnya, bukan emosional ketika kita menyembah, bukan pengalaman karismatik kita berbahasa roh, kita menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya, tapi Kristusnya. Kenapa kepada Kristusnya? Ketika kita melekat dengan Kristus, saudaraku, murid-murid Yesus ketika mereka melekat dengan Kristus, maka yang tidak lurus, yang bengkok diluruskan. Kenapa saudara? Karena karunia itu nggak cukup. Tapi pengertian kita itu harus terus melekat kepada Yesus yang membawa kepada kepenuhan rohani. Pengertian rohani. Amin. Poin D, Kristus menjadi sumber kekuatan pelayanan. Poin yang D pertama, penderitaan Kristus, penderitaan yang Paulus alami itu bagian dari panggilan. Nah saudara, adalah kasih karunia Allah. Kita dikaruniakan bukan saja sekedar untuk percaya, namun menderita di dalam Kristus. Penderitaan yang bagaimana? Penderitaan yang bagian dari panggilan. Nah, Paulus menderita bukan karena gagal, tetapi karena taat. Kadangkala kita juga mengalami tekanan pekerjaan, pelayanan yang tidak dihargai, keluarga yang tidak mendukung, orang-orang yang salah paham, tapi penderitaan dalam ketaatan. Ingat, dalam ketaatan, bukan dalam ketidaktaatan, bukan dalam hal melakukan dosa. Penderitaan dalam ketaatan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa duri dalam daging senantiasa menggocok aku dari dalam. Tetapi firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, penderitaan dalam ketaatan adalah tanda kita
Tuhan tidak tinggalkan dan kita sedang berjalan dalam panggilannya. Amin. Yang poin D2, Kristus bekerja dalam kita. Aku bekerja menurut kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, rahasia keberhasilan rohani bukan kekuatan kita, bukan kecerdasan kita, bukan kemampuan kita, tapi kuasa Kristus di dalam kita. Akibatnya, saat kita lelah, burn out, tidak sanggup, tahu burn out ya saudara, kelihatan segala sesuatu, saya nggak mampu lagi. Nah, itu burn out. Minta Kristus menguatkan, bukan hanya sekedar menolong kita untuk melupakan, tapi betul-betul mengeluarkan kita dari masalah. Pada akhirnya saudara, dari Kolose 1 ayat 15 hingga 29 kita belajar bahwa jadikan Yesus sebagai pusat segala sesuatu. Dia adalah pencipta, makanya segala sesuatu harus kembali ke Dia. Kalau kita bingung, kita tidak tahu apa-apa, dan Dia adalah penopang hidup kita. Nah, Yesus adalah kepala gereja, Dia adalah pendamai kita, Dia adalah sumber kepenuhan rohani, Dia adalah kekuatan pelayanan kita. Dengan demikian kita tahu bahwa keutamaan Kristus itu menjadi satu sentra pemikiran, sentra logika kita, sentra kepenuhan kita di dalam menyembah. Karena itu kita harus setia, berpegang pada Kristus, berpegang pada iman, berjalan dalam kekudusan, karena itu mandat dan perintah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Lalu layani Tuhan dengan kekuatannya dan jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Keutamaan Kristus menjadikan kita jangan pernah keluar dari Kristus. Utamakan Dia dalam segala lakumu dan Ia akan meluruskan jalan. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak terpusat pada masalah, tidak berpusat juga pada karunia-karunia rohani, tapi berpusat pada Kristus dan pengajarannya dan hidup yang ada di dalam Dia. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami berpusat pada kebenarannya. Bapa di surga, berkati orang-orang yang sedang sakit, berkati orang-orang yang sedang dalam pergumulan, berkati orang-orang yang sedang putus asa, kiranya terus menaruh harapan padanya. Berkati juga adik rohani saya Shirley, Tuhan, di dalam hubungan-hubungan apapun yang dia sedang jalani, di dalam pekerjaannya. Kami percaya kesuksesan adalah bagian dari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bersyukur, yang sungguh-sungguh berpositif thinking, yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Berkati Shirley Tuhan, di dalam relationship dengan siapapun Tuhan akan meluruskan apapun yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, sehingga Tuhan bawa dia kepada tujuan yang benar, dan Tuhan memulihkan keadaan dan hubungannya, bahkan pekerjaannya Tuhan menyediakan yang terbaik. Berkati murid-murid kami dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka mengutamakan Kristus dalam hidupnya, sehingga mereka menjadi satu dan sama di dalam Kristus, merupakan bagian dari kepenuhan Kristus. Mereka mengandalkan Tuhan supaya karakter Kristus ada dalam kehidupan mereka. Mari kita mohon berkat Tuhan, kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kiranya menyertai, memimpin, menjadi bagian kita semua. Kita dikuatkan, kita menjadi lebih daripada pemenang. Kita terima berkat-berkat yang spesial ini supaya kita menjadi kuat dan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, berkat Tuhan melimpah atas kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingat satu hal, bahwa ketika saudara sedang mengalami masalah, katakan, Yesus, kepadamu aku bergantung, aku butuh Engkau. Yesus cukup bagi kita. Amin. Saudara, selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.